Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kalau kakak berarti tahu kan ekonomi. Tadi kamu udah belajar bahasa Inggris, sekarang ekonomi. Nah, untuk memulai pelajaran ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk kali ini ekonomi itu materinya agak rumit karena banyak banyak kurva-kurvanya gitu. Jadi dicermati kalau misalnya di waktu kakak jelaskan kamunya kurang paham, bisa ditanya ya karena ini banyak kurvanya kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi materi kali ini materinya tentang nah, kalau di UTBK ini materi yang kalau di ekonomi itu ada namanya kalau di Nurul Fikri ya ada namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu kan ya. Nah, untuk materi bentuk pasar atau struktur pasar ini kuadran kedua di mana dia yang lumayan sulit tapi sering keluar. Jadi kayak setiap tahun itu materi ini kayaknya selalu keluar kayak gitu ya. Jadi yang kita bahas ini materi tentang struktur pasar atau bentuk pasar. Oke, nanti yang kita bahas itu ada 4 bentuk pasar, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli. Nanti yang kita bahas itu ini ya, peta konsepnya. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Namun nanti yang akan kita bahas yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Lalu ada pasar persaingan monopolistik, ini duluan kan, baru pasar oligopoli, dan yang terakhir pasar monopoli. Nah, ini mungkin pernah kamu dengar ya, bentuk-bentuk pasar ini. Oke, kita mulai dari bentuk pasar yang pertama, pasar persaingan sempurna. Nih, kita mulai dari ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah penjualnya sangat banyak. Jadi ya, banyak banget penjual yang menjual barang ini di pasar persaingan sempurna. Nah, produk yang dijual tuh katanya homogen, sejenis. Jadi nggak bisa kita beda-bedakan. Jadi setiap penjual itu menjual barang yang sejenis gitu. Nah, karena si penjual itu semua penjual itu menjual barang yang sejenis, alhasil kan penjual itu tidak bisa menentukan harga, gitu kan ya, atau disebut juga sebagai price taker. Jadi nanti dia tidak bisa menentukan harga, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau kamu masih ingat, mekanisme pasar itu ketika nanti harga permintaan naik, harganya juga naik kayak gitu ya. Nah, bebas keluar dan masuk pasar, free entry and free exit. Bebas keluar masuk pasar kenapa? Karena di sini modalnya atau biayanya untuk masuk ke dalam pasar persaingan sempurna itu masih murah gitu. Jadi bisa keluar masuk pasar gitu. Informasi sempurna ini dia antara penjual dan pembeli itu informasi sempurna, tidak istilah gini, kayak kakak sebagai konsumen itu nggak bisa dibodoh-bodohin sama si penjual karena ya memiliki informasi yang sempurna di pasar gitu ya. Itu ada ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, ini ada kurva. Jadi anggaplah kakak ini adalah produsen di pasar persaingan sempurna. Jadi kakak sebagai produsen memiliki dua kurva, yaitu kurva kakak di pasar dan kurva perusahaan gitu ya. Nah, kalau kurva di pasar tadi kan ciri-cirinya adalah harga ditentukan oleh mekanisme pasar, ya kan? Sehingga kurvanya itu yang di sisi kiri nih, kurva permintaannya ini dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kurva penawarannya itu ya ini naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ingat ya, kalau kurva permintaan pasarnya dia miring atau berslop negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi harga itu ditentukan oleh pasar atau price taker. Nah, kemudian karena harga itu ditentukan oleh pasar, maka kurva di pasarnya kan berbentuk seperti ini kan ya. Nah, namun berbeda halnya dengan kurva perusahaannya atau kakaknya, kurva kakak gitu kan. Dia berbentuk horizontal. Nah, kenapa berbentuk horizontal? Maknanya adalah kalau kamu lihat nih secara vertikal, ini P, ya kan? Baru yang horizontal itu Q.
Artinya Q itu kan output, jumlah barang atau jasa. Berapapun outputnya, mau dia 0, mau dia banyak, mau dia sedikit, harganya tetap di sini. Kenapa? Karena itu harga dipengaruhi oleh pasar. Jadi kita sebagai produsen tidak bisa menentukan harga. Nah, harga itu ditentukan oleh pasar, jadi ketika permintaan naik, harganya juga ikut naik, gitu ya. Nah, di sini katanya keseimbangannya itu D sama dengan MR, sama dengan AR, sama dengan P. Nah, mungkin ini kalau kamu masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang biaya produksi, ya kan? Di sini ada MR, AR, dan P. Nah, cara nyarinya juga udah ada di materi sebelumnya. Nah, yang perlu diingat adalah pada pasar persaingan sempurna, D-nya itu demand sama dengan MR atau tambahan penerimaan, rata-rata penerimaan sama dengan P. Artinya, kalau P-nya 100, AR-nya juga 100, MR-nya juga 100. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Nih, nah, keseimbangan. Jadi keseimbangan di pasar ini ada dua, di pasar persaingan sempurna dan pasar nanti pasarnya lagi yang lainnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek bentuk pasar persaingan sempurna itu bisa memperoleh laba maksimum nih, laba maksimum atau laba super normal dan juga rugi minimum. Kalau di jangka pendek ya, kalaupun laba dia mencapai laba maksimum, kalaupun rugi dia mencapai rugi yang paling rendah atau rugi minimum. Nah, kalau kita perhatiin kurvanya yang otomatis dia berbentuk horizontal. Jadi kalau ada kurva demand-nya, D itu demand berbentuk horizontal, maka itu menyatakan dia berada pada fase persaingan sempurna. Nah, kalau kita lihat, ini kan kurva yang horizontal, demand itu sejajar dengan P. Berarti ini P, ini P. Nah, kalau misalkan nih, AC itu kan biaya rata-rata harga biaya rata-rata pembuatan barang. Misalkan nih kakak memproduksi sepatu. Nah, rata-rata harga biaya sepatunya itu berapa? Misalkan harga biaya sepatunya per satu unit itu 10.000. Nah, jadi kalau kakak mau untung, jual sepatunya itu kan harus di atas 10.000 ya kan. Nah, sehingga laba maksimum AC-nya di atas di bawah P. Jadi ini misalkan P-nya itu tadi misalkan 12.000, biaya rata-ratanya itu 10.000. Jadi dia masih ada untung. Nah, artinya kalau AC-nya di bawah P atau di bawah kurva D-nya ini, maka dia laba maksimum. Oke? Nah, kalau rugi otomatis dia jual barang dan itu jualnya itu harganya di bawah dari biaya pembuatan per satu unit barang itu. Makanya di sini harganya itu di bawah AC. Itu menyatakan dia rugi. Ruginya itu rugi minimum gitu ya. Jadi syarat, kalau kamu masih ingat juga materi kemarin, syarat laba maksimum atau rugi minimum MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost atau tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya. Nah, karena keseimbangannya itu D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P, ya berarti P itu sama juga dengan MC. Nah, ini hanya berlaku di pasar persaingan sempurna. Ingat ya, nanti di bentuk pasar yang lainnya itu tidak berlaku. Lanjut. Nah, bagaimana di jangka panjang? Di jangka panjang dia hanya memperoleh laba normal. Makanya di sini dia kurvanya itu kurva AC-nya bersinggungan dengan kurva demand atau P sama dengan AC ya. Jadi ingatnya gini aja, kalau laba maksimum berarti kurva AC-nya di bawah P, di bawah demand. Kalau rugi minimum berarti kurva AC-nya di atas. Kalau laba normal, kurva AC-nya bersinggungan gitu. Jangka pendek ada dua kemungkinan, laba maksimum atau rugi minimum. Di jangka panjang dia hanya memperoleh laba normal. Kak, kenapa di jangka panjang malah dia memperoleh laba normal? Karena kan tadi kan bebas keluar masuk pasar ya kan. Artinya dalam jangka panjang akan banyak penjual-penjual yang akan masuk ke pasar. Sedangkan barang yang dijual homogen sejenis, sehingga kan keuntungannya itu tidak terlalu besar gitu kan ya. Kita bisa memilih yang mana aja karena harganya sama, terus barangnya juga sama gitu. Jadi dampaknya dalam jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Begitu. Lanjut. Nah, tadi kan kalau kita bilang kurva permintaannya itu berarti ya udah kurva permintaan di perusahaan ya, kurva permintaan perusahaannya berbentuk horizontal. Nah, sedangkan kalau di kurva permintaannya, sedangkan kalau gini, tadi kan kurva permintaan di pasarnya kan dia turun dari kiri atas ke bawah nih, kalau kamu masih ingat ya. Ini kurva permintaannya kan di pasar turun dari kiri atas ke bawah.
Kalau yang kurva permintaan di perusahaannya berbentuk horizontal. Nah, sekarang kita bahas itu kurva penawarannya ya. Kurva penawaran di pasar, dia naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau ini kurva penawarannya di perusahaan itu yang MC, marginal cost. Nah, di sini ada titik-titik nih, ini titik-titik, ini garis lurus. Terus yang di kurva MC-nya ini titik-titik juga, terus garis lurus. Artinya apa? Yang apa ya, maksudnya yang ada penawaran itu di kurva yang lurus ini, garis lurus ini, sedangkan yang titik-titik ini tidak ada penawaran. Jadi ada perbedaannya ya. Yang garis lurus ini itu berarti atau di atas MR, di atas P, maka itu ada penawaran. Kalau di bawah MR atau di bawah P tidak ada penawaran gitu. Oke? Tadi kurva penawaran. Jadi kalau ditanya nih di soal pada pasar persaingan sempurna, pada pasar persaingan sempurna, kurva penawarannya terdapat di kurva yang mana gitu. Nah, berarti di kurva MC, marginal cost. Nah, itu tadi bentuk pasar yang pertama, pasar persaingan sempurna, kemudian yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Nah, jadi gini, ada pasar persaingan sempurna, ada juga pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna tadi ya, yang udah kita bahas, tapi kalau pasar persaingan tidak sempurna, ini seterusnya yang kita bahas, kayak pasar persaingan monopolistik. Nah, itu pasar persaingan tidak sempurna gitu ya. Tapi ada kata-kata lainnya. Lanjut. Nah, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, jumlah perusahaannya sangat banyak. Jadi dia dibandingkan pasar persaingan sempurna, pasar yang ini lebih sedikit. Jadi yang paling banyak penjualnya itu di pasar persaingan sempurna. Nah, terus produk yang dijual itu terdiferensiasi, berarti bisa kita bedakan, barangnya itu bisa kita bedakan. Penjual bisa menentukan harga walaupun sedikit atau price maker, tapi dia sedikit gitu. Nah, bebas keluar dan masuk pasar juga, karena modalnya juga masih sedikit. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, tadi bentuk kurvanya adalah horizontal. Kalau di pasar persaingan monopolistik, ini bentuk kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah, tapi dia landai. Landai di sini disebut juga sangat elastis. Ya, kurvanya landai atau sangat elastis. Berarti di pasar persaingan sempurna, bentuk kurvanya elastis sempurna atau horizontal. Kalau di pasar persaingan monopolistik, bentuk kurvanya ini landai atau sangat elastis. Nah, ini sama-sama aja ya. Yang penting kamu ingat bentuk kurvanya. Ya, kalau pasar persaingan monopolistik kan bentuk kurvanya kan elastis ya. Jadi kalau dari jangka pendek dia juga ada dua kemungkinan, laba maksimum dan juga rugi minimum. Nah, ingat kalau laba berarti AC-nya di bawah P. Kalau rugi AC-nya di atas P. Udah gitu doang ingatnya. Terus kalau dia mau laba normal, itu berarti sudah berada pada jangka panjang, di mana P-nya sama dengan AC. Nah, ingat di sini, kan tadi di bentuk pasar persaingan sempurna, P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan AR ya. Nah, sedangkan kalau di sini, kalau kita lihat kurvanya, MR-nya itu sudah berada di bawah P dan AR. Artinya keseimbangannya itu P lebih besar daripada MC. Kalau di pasar persaingan sempurna kan P sama dengan MC, tapi di pasar persaingan monopolistik dan seterusnya nanti yang akan jelaskan itu udah P lebih besar daripada MC kayak gitu ya. Kemudian masuk ke bentuk pasar yang ketiga. Tapi sebelumnya kira-kira di dua pasar ini kira-kira ada yang mau ditanya? Bisa dimengerti? Masih aman ya? Bisa, Kak. Bisa, oke. Kalau misalnya kamu nggak paham, tanya aja, nggak usah malu-malu. Oke, kita lanjut berarti ya. Pasar oligopoli. Nah, background-nya itu mencerminkan jenis pasar oligopoli. Ciri-ciri oligopoli, jumlah perusahaan sedikit. Nah, jadi kalau diurutkan yang paling banyak jumlah produsennya, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, lalu pasar oligopoli. Jumlah produsennya mulai sedikit. Nah, produk yang dijualnya itu jenisnya homogen dan diferensiasi, terus ada saling ketergantungan antar perusahaan. Nah, nanti karena ada saling ketergantungan dengan perusahaan, jadi bentuk kurvanya pun patah. Nanti Kak jelasin tentang bentuk kurvanya ya. Terdapat kekakuan harga
Ini nanti kakak jelaskan di kurvanya aja karena berhubungan sama kurvanya. Ada hambatan yang kuat untuk masuk atau keluar pasar karena biayanya sudah mulai besar gitu ya. Jadi ada hambatan yang lumayan besar. Nih, tadi kan kurvanya berbentuk patah ya. Jadi patah kayak gini, kurva demandnya. Yang atas baru ke bawah. Nah, yang bagian atas dia elastis, berarti sangat peka terhadap perubahan harga. Yang bawah ini elastis atau tidak peka terhadap perubahan harga. Kamu udah belajar tentang materi elastisitas ya, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tadi kan katanya ada saling ketergantungan antar perusahaan gitu. Kenapa ada saling ketergantungan antar perusahaan? Jadi tuh kayak gini, misalkan nih ada perusahaan A sama perusahaan B, mobil misalkan ya, contohnya kan kayak mobil, semen gitu. Nah, perusahaan A mau menurunkan harga. Nah, ternyata diikuti oleh perusahaan A kan mau menurunkan harga dengan anggapan kalau dia menurunkan harga permintaannya naik melonjak gitu kan ya. Tetapi ternyata perusahaan B itu juga menurunkan harga sehingga ekspektasi di perusahaan A tadi yang pengennya permintaannya banyak, akhirnya karena dua-duanya turun harganya, maka permintaannya naiknya tuh hanya sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan kurvanya inelastis. Nah, sedangkan ketika harganya dinaikkan dengan anggapan pesaing yang lain itu ikut menaikkan, ternyata tidak. Ternyata ketika harga dinaikkan, pesaing yang lain tidak menaikkan harga, sehingga malah permintaannya turunnya banyak, kayak gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya saling ketergantungan. Ini bingung nih, mau naikkan harga nanti nggak diikuti, menurunkan harga diikuti, jadi adanya kekakuan harga. Dan terdapat kekakuan harga dan mereka saling ketergantungan gitu. Sehingga bentuk kurvanya patah. Lanjut. Nah ini ya, ketika terjadi perubahan biaya, perusahaan tidak bisa serta-merta mengubah tingkat output dan harga. Karena tadi ya, saling ketergantungan, kekakuan harga, dan adanya kayak respon dari pesaing yang lain. Nah, ingat di mana MR sama dengan MC, ingat ya, ini sering banget keluar, di mana MR sama dengan MC itu adalah syarat dari laba maksimum atau rugi minimum. Nah, terus keseimbangannya P lebih besar daripada MC. Kalau P sama dengan MC itu di pasar persaingan sempurna. Nah, tapi dalam pasar oligopoli itu ada namanya kartel. Kartel itu namanya kerjasama. Jadi perusahaan dalam pasar melakukan kolusi untuk mempengaruhi pasar. Jadi ketika jadi gini, bentuknya itu ada oligopoli murni. Oligopoli murni itu kayak ya udah dia perusahaan itu saling bersaing gitu kan. Terus ada juga yang kartel. Kartel ini jadi kerjasama. Contoh dulu kalau nggak salah ya, ada namanya ojol, Uber ya kan, dengan apa nggak inget, kan dulu cuma Uber, Gojek sama Grab, ini kan nggak disebut merek ya. Terus kan nggak inget, jadi kan ini termasuk pasar oligopoli karena hanya ada tiga transportasi ini kan dulunya. Terus ternyata Uber ini dia dikartel sama kalau nggak salah Gojek atau Grab, pokoknya antara dua itu kakak lupa. Nah artinya kan berarti ada, jadi kayak pangsa pasarnya Uber itu masuk ke Grab atau Gojek, kakak nggak ingat gitu. Nah nantinya kalau kan berarti semakin kecil nih, atau semakin menjadi monopoli. Atau contoh lain lah gini, minyak dunia. Nah itu kan sebenarnya setiap beberapa negara itu memiliki minyak dunia kan, salah satunya Indonesia. Tapi OPEC kan ya. Nah itu ya OPEC ya. OPEC itu kan organisasi yang minyak bumi itu kan. Nah OPEC itu dia bikin kartel, di mana kartelnya itu berupa harga. Jadi kartel itu bisa harga, bisa jumlah produksi, bisa pangsa pasar. Nah kalau OPEC dia harga, jadi mereka kerjasama dalam bentuk harga. Jadi harganya dipengaruhi oleh mereka menggabungkan, jadi kayak OPEC itu menggabungkan beberapa negara ini sehingga minyak bumi itu menjadi pasar monopoli gitu. Jadi ketika pasar oligopoli melakukan kartel, itu akan menjadi pasar monopoli gitu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak maksud kakak? Nah, terus langsung masuk ke rasio Rasio konsentrasi adalah salah satu indikator kuantitas yang menunjukkan tingkat persaingan atau daya monopoli suatu pasar. Nah, untuk pasar oligopoli, rasio konsentrasinya 4 perusahaan terbesar secara sebesar lebih dari 40%. Ini Kak jelasin aja ya. Jadi gini, misalkan nih ada 10 perusahaan. Nah, terus ternyata kita lihat nih, dia bisa menguasai pasar, kita lihat persenannya.
Misalkan nih dari 10% itu 4% yang teratas yang bisa menguasai pasar, itulah namanya pasar oligopoli. Kalau di bawahnya berarti udah tidak masuk lagi pasar oligopoli. Misalkan nih merek A 30%, merek B 20%. Nah, nanti dihitung nih 4 pasar terbesar ini, itulah dia masuknya ke pasar oligopoli. Di bawahnya berarti udah tidak masuk lagi pasar oligopoli karena syaratnya itu lebih besar dari 40%, gitu ya. Nah, itu tadi pasar oligopoli. Kita lanjut pasar monopoli. Ini pasar yang terakhir, pasar monopoli. Kalau kita lihat background-nya lagi, monopoli itu kan satu ya perusahaannya ya. Iya, perusahaannya satu gitu, monopoli satu. Nah, berarti contohnya ya udah PLN, karena kan yang punya satu orang gitu, istilah satu, nggak ada saingannya gitu. Nih, ciri-ciri pasar monopoli, jumlah perusahaannya hanya satu. Nah, karena hanya satu, maka produk yang dijualnya unik. Kenapa unik? Karena tidak ada pengganti atau substitusinya. Kayak listrik lah ya, PLN. Kan tidak ada penggantinya. Ada Kak, lilin itu bukan pengganti. Maksudnya pengganti itu yang sama-sama bisa kita pakai gitu kan ya. Jadi kayak kereta api itu kan nggak ada penggantinya. Kereta api yang punya cuman PT kereta api itu gitu maksudnya. Nah, karena tidak ada persaingannya, dia nggak ada saingannya, sehingga dia sangat bisa mempengaruhi harga. Maka disebut juga price maker. Jadi harga itu ditentukan oleh pasar monopoli. Dia menentukan harga. Nah, ada hambatan yang sangat kuat untuk masuk atau keluar pasar. Nanti kakak jelasin ya hambatan apa aja yang menyebabkan kok susah banget sih masuk di pasar monopoli ini gitu ya. Nah, dalam pasar monopoli, dia bisa melakukan yang namanya diskriminasi harga, perbedaan harga. Di mana diskriminasi harga ini adalah kebijakan perusahaan untuk menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda di tempat yang berbeda dengan tujuan ingin meningkatkan laba perusahaan. Jadi ya, contohnya lah kalau kamu punya motor ya, kalau cowok-cowok ini kan biasanya punya motor ya, ada sama-sama, istilahnya sama-sama bensin gitu kan ya. Nah, tapi ada diskriminasi harga gitu. Syarat diskriminasi harga, perusahaan memiliki daya monopoli jelas, terus elastisitas permintaan di setiap pasar berbeda. Nah, ini kayaknya kamu udah membahas tentang elastisitas, di mana kalau jenisnya inelastis, kalau masih ingat ya materi, kalau udah dibahas atau belum, nggak ingat, nggak tahu deh, karena kakak kan baru di PJJ kamu ini kan. Nah, kalau jenis pasarnya inelastis, maka dia bisa menaikkan harga. Tapi kalau misalnya jenis pasarnya elastis, dia sebaiknya agak turunkan harga atau tetap gitu maksudnya ya. Makanya setiap nomor 2 ini elastisitas permintaan di setiap pasar berbeda. Jadi kalau sekiranya di pasar itu jenis permintaannya inelastis, maka sebaiknya harganya dinaikkan gitu maksudnya. Marginal revenue di setiap pasar sama, tambahan pendapatannya sama, tidak ada penjualan kembali. Jadi tidak bisa dijual kembali. Nah, tapi sebenarnya ya kalau kakak bilang tadi bensin itu dia sudah menjadi pasar oligopoli karena nggak cuman apa ya, karena dia itu udah banyak kan saingannya, nggak cuman Pertamina aja gitu, udah banyak. Jadi bensin itu tidak lagi pasar monopoli. Mungkin yang lebih cocok itu kayak kereta api, kayak listrik itu pasar monopoli kan ya, dan tidak bisa dijual kembali. Tapi kalau bensin kan bisa dijual kan eceran kayak gitu maksudnya. Nah, tipe diskriminasi harga. Derajat pertama diskriminasi harga sempurna, di mana produsen bisa menetapkan harga kepada setiap individu sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tergantung sama kemampuan dari si pembelinya, konsumennya gitu. Derajat kedua, produsen menetapkan harga per unit berdasarkan volume pembelian produk yang dilakukan konsumen. Artinya kalau semakin banyak yang dia beli, mungkin bisa diturunkan harganya kayak gitu. Derajat ketiga, produsen membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan variabel dan volume. Jadi kayak kalau ini deh, contohnya kayak listrik aja, kan ada berapa meter, itu nanti bisa dipakai untuk semua perlengkapan elektronik, tapi ada juga meteran kakak nggak tahu berapa wattnya, tiba-tiba kita hidupkan mesin cuci sama TV sama kulkas udah mati gitu kan, ada kayak gitu kan contohnya. Jadi itu maksudnya. Nah, tadi kan syarat dari si diskriminasi harga kan dia bisa dia memiliki daya monopoli gitu kan ya. Nah, daya monopolinya dilihat dari mana? Dari indeks Lerner gitu.
Indeks Lerner itu adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur daya monopoli sebuah perusahaan. Semakin besar angka indeks Lernernya, semakin besar daya monopoli perusahaan. Nah, rumusnya R sama dengan P kurang MC per MC. L itu P itu harga, MC marginal revenue. Nah, terus tadi kan di ciri-cirinya katanya hambatan masuk pasar itu sangat berat gitu, hambatannya berat. Nah, kenapa? Karena dipengaruhi oleh dua hambatan, hambatan teknis sama hambatan legalitas. Dimana kalau hambatan teknis itu kemampuan dan pengetahuan yang khusus, contoh kayaknya listrik itu kan ada pengetahuan khusus, ya nggak sembarangan orang gitu kan bisa ke situ gitu. Terus tingkat efisiensi yang tinggi, artinya ketika diproduksi di pemerintahan misalkan ya itu lebih efisien. Kemampuan kontrol sumber daya yang baik, kan kalau di sumber daya itu kan kalau contohnya kayak apa ya, sumber dalam bumi itu kan yang memegang itu kan pemerintah, nggak bisa diambil oleh swasta. Gitu. Hambatan legalitas, undang-undang, hak paten, hak cipta gitu. Nah, kurva permintaan pasarnya kita ulang ya dari yang pertama tadi pasar. Kalau pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal atau elastis sempurna. Nah, kalau pasar persaingan monopolistik dia berbentuk landai, menurut dari kiri atas ke kanan bawah, tapi dia sifatnya elastis, landai. Nah, kalau pasar oligopoli berbentuk patah, di mana yang atas elastis, di bawah inelastis. Nah, sedangkan kalau pasar persaingan monopolistik, dia kayak mirip kan sama pasar persaingan monopolistik, sama monopoli mirip kan, tapi bedanya kalau di pasar persaingan monopolistik dia berbentuk landai atau elastis, tapi di pasar monopoli berbentuk inelastis, berarti lebih curam gitu. Kalau kamu ingat tentang materi elastis, tentang elastisitas, kalau bentuknya inelastis atau curam berarti sifatnya itu harga itu tidak kayak mana ya, pengaruh harga itu tidak berpengaruh terhadap permintaan. Artinya kalau misalnya pengaruhnya sedikit, jadi ketika harganya naik, karena itu dia sangat kebutuhan pokok, walaupun harganya naik tetap kita beli. Kalau harganya turun itu tetap kita beli gitu, karena sifat atau contoh dari barang inelastis adalah barang kebutuhan pokok gitu. Kayak listrik kan kebutuhan pokok kita kan, kalau nggak ada listrik kita kacau, HP mati, stres gitu. Nah, sama-sama aja ya bentuk keseimbangan perusahaannya. Jadi gini, jadi kalau di pasar monopoli dalam jangka pendek, dia bisa memperoleh laba maksimum maupun rugi minimum. Jadi jangan berpikir karena misalkan, oh ya dia perusahaan cuma satu, berarti dia pasti untung aja. Enggak. Dalam jangka pendek, dia ada kemungkinan memperoleh rugi minimum dan laba maksimum, kayak gitu ya. Jangka panjang otomatis laba maksimum. Nah, sama aja kalau laba maksimum berarti AC-nya di bawah, kalau rugi minimum AC-nya di atas P, kalau laba maksimum AC-nya di bawah P. Nah, nah kalau kita lihat di sini nih, yang segitiga ini kan ya. Nah itu namanya dead weight loss, artinya surplus konsumen dan produsen yang hilang karena tingkat output yang tidak efisien. Nah jadi kalau ditanya, dibentuk pasar yang paling efisien adalah yang mana? Yaitu pasar persaingan sempurna, itu paling efisien. Tapi keuntungan bagi produsennya sedikit. Nah, tapi di pasar monopoli, kalau produsennya mau menambah keuntungan, berarti kan key-nya diturun. Ini kan misalkan sini nih, key-nya di key yang biasanya nggak ada bintang. Terus ini P-nya. Nah, tapi pada pasar monopoli dia mau menambah laba yang tinggi. Sehingga key-nya dikurangi menjadi Q1. Ketika key-nya kurang, maka harganya jadi naik. Sehingga yang di segitiga ini itu namanya dead weight loss atau keuntungan yang hilang tanpa dinikmati baik oleh produsen maupun konsumen gitu ya. Ini sebenarnya agak ribet sih kakak jelasinnya, cuman yaudahlah nanti kamu palingan yang ditanya adalah segitiga ini namanya apa, ya udah ingat aja dead weight loss gitu, yaitu surplus konsumen ataupun surplus ke produsen yang hilang tidak dinikmati oleh siapapun gitu. Nah, perbanding efisien ini ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, oligopoli, dan pasar monopoli. Nah perhatiin ya, jadi harga gini. Kalau gimana ya? Kalau dia semakin ke dari kanan ke kiri, berarti dari pasar monopoli ke pasar sempurna urutannya gitu ya. Kalau dibalik gitu, harga pasar semakin rendah. Jadi kalau pasar monopoli harga tinggi,
lumayan tinggi ke oligopoli, agak rendah pasar monopoli, pasar persaingannya itu rendah gitu. Jadi semakin ke kiri semakin rendah harganya, semakin ke kanan semakin tinggi harganya gitu maksudnya. Nah, namun dari outputnya, kalau semakin ke kiri, outputnya semakin banyak. Jadi kalau dibandingkan nih, pasar persaingan sempurna, outputnya banyak. Monopolistik agak banyak, oligopoli sedikit. Monopoli makin sedikit gitu ya. Bisa ya membacanya ya, ini membaca perbandingan dari harga dan outputnya gitu. Nah, ini yang terakhir, ini udah kakak ringkas. Nanti kamu tinggal baca aja perbedaan-perbedaan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, atau pasar persaingan tidak sempurna, oligopoli dan monopoli. Ini udah kakak jadikan satu slide gitu. Nanti kalau kamu bingung tinggal baca ini aja, gitu ya. Itu tadi materi tentang bentuk pasar. Kira-kira ada yang mau ditanya? Nggak ada berarti ya. Kalau nggak ada, kamu kerjakan dulu kuisnya atau TF-nya ya. Sudah dikirim, ada 10 soal. Oke, dikerjain dulu dalam waktu 10 menit. Terima kasih.
Halo. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Halo, Bapak, Ibu. Dari NF. Iya, halo. Iya, Bu. Ini yang sesi satu apa sesi dua, Bu? Sesi kedua. Sesi kedua ya? Oh iya, saya boleh foto-foto dulu, Bu. Ah, ah. Boleh sekalian sharing materi ya. Ya. Maksudnya mau di Sebentar ya. Oke. Sebentar, Bu. Saya ini kan dulu screenshot dulu. Nah, boleh, Bu, selanjutnya, Bu. Mohon maaf. Iya, iya. Baik. Oke, makasih, Bu. sama-sama.
Oke, gimana? Kita lanjut ya pembahasan TF-nya. Nanti kalau misalnya nggak tahu bisa ditanya. Oke. Nomor 1. Dari pernyataan berikut, manakah yang benar berkaitan dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna? Nah, jawabannya itu yang B, 1 dan 3. Coba kita lihat yang nomor 1. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menderita kerugian ekonomi atau memperoleh laba ekonomi, tetapi dalam jangka panjang, mereka hanya akan memperoleh laba normal. Itu laba ekonomi itu disebut juga sebagai laba supernormal atau laba maksimum ya. Kalau rugi ekonomi berarti rugi minimum gitu maksudnya. Jadi pernyataan yang bawah, pernyataan nomor 1 benar. Nomor 2, kenapa salah? Perusahaan dapat memperoleh laba maksimum bila berproduksi pada tingkat output di mana biaya per unit adalah minimum. Salah. Jadi kalau dibilang laba maksimum, ingat MR sama dengan MC. Karena MR sama dengan MC itu adalah syarat dari laba maksimum ataupun rugi minimum. Nomor 3 yang benar, tidak ada halangan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar industri. Ini sesuai sama ciri-ciri tadi, bebas keluar dan masuk pasar. Dan yang 4, kenapa salah? Tiap perusahaan adalah price taker. Itu benar ya. Perusahaan itu sebagai price taker itu benar. Di mana harga ditentukan oleh asosiasi produsen. Salah. Kalau dia bilang asosiasi produsen, ini kemungkinan di pasar oligopoli gitu ya. Karena kan tadi kalau dibilang price taker itu harga ditentukan oleh pasar gitu, kan asosiasi produsen. Jadi yang bikin salah itu dia asosiasi produsennya. Jadi jawabannya 1 dan 3B. Nah ini tadi kurvanya, nanti bisa dilihat lagi. Nomor 2, jika harga produk yang dijual 100, sedangkan output yang terjual sebanyak 50 unit, perusahaan berada dalam keseimbangan di pasar persaingan sempurna. Ingat, dalam pasar persaingan sempurna keseimbangannya demand, permintaannya sama dengan MR sama dengan AR dan P. Jadi, kalau misalnya P-nya 100, jelas MR-nya juga 100, AR-nya juga 100. Maka ketahuan jawabannya MR sama dengan 100 gitu ya. Jawabannya C. Nomor 3. Nah, katanya ini ada bentuk kurva, kita lihat aja bentuk kurvanya itu dia berbentuk horizontal. Nah, kalau dia berbentuk horizontal atau elastis sempurna, jelas di pasar persaingan sempurna. Nah, lihat lagi AC-nya. AC-nya di atas nih, berarti sedang mengalami yang namanya kerugian minimum. Maka jawabannya yang C, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna karena dilihat dari bentuk kurvanya yang horizontal dengan kondisi rugi minimum, kita lihat AC-nya di atas P atau di atas kurva demand-nya gitu ya. Jawabannya C. Nomor 4. Dalam jangka panjang, perusahaan di pasar persaingan monopolisi memperoleh laba normal. Benar ya? Dalam jangka panjang memperoleh laba normal. Sebabnya produk yang dihasilkan pasar persaingan monopolistik dia katanya homogen. Salah. Kalau homogen itu masuknya di pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar monopolistik bentuk jenis produknya yang dijual adalah terdiferensiasi. Pernyataan atasnya benar, alasannya salah. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut. Mohon izin Ibu, Ya. semuanya tolong diisi absennya ya. Silahkan diisi absennya. Makasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, isi absennya ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Suatu perusahaan yang dalam pengambilan keputusan tergantung pada tindakan dan reaksi perusahaan pesaing berada dalam. Jadi ini ada ketergantungan antara satu produsen dengan produsen yang lain. Nah, itu masuklah di pasar oligopoli. Ini ada saling ketergantungan antar perusahaan ya. Gampang ya. Kita lanjut soal nomor 6. Apa nih? Manakah pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan pasar monopoli? Yang nomor 1 salah.
Perusahaan monopoli dalam jangka pendek tidak akan menderita kerugian. Salah ya. Jadi dia dalam jangka pendek bisa menerima yang namanya kerugian atau rugi minimum. Dua, perusahaan monopoli menghasilkan barang homogen. Salah. Barangnya tadi apa? Unik, tidak ada substitusinya. Agar diperoleh laba maksimum, maka perusahaan memproduksi pada tingkat output di mana MR lebih besar daripada MC. Ingat lagi, kalau laba maksimum, apapun bentuk pasarnya, pokoknya syaratnya MR sama dengan MC. 4. Kurva permintaan yang dimiliki monopolis adalah juga kurva permintaan pasar. Ini maksudnya monopolis itu adalah si penjualnya. Sama dengan kurva permintaan pasarnya. Kalau kamu ingat tadi kan dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan pasarnya berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan pada perusahaannya berbentuk horizontal. Nah, ada perbedaan bentuk pasar untuk kurva permintaan pasar dengan kurva permintaan perusahaan. Namun di pasar monopoli tidak ada perbedaan, baik di perusahaannya maupun di pasar sama-sama inelastis. Nah, kenapa bisa sama-sama, Kak? Karena tidak ada pesaingnya. Jadi dia cuma satu doang, dia doang yang menjual. Ya udah bentuk kurvanya inelastis gitu ya. Jadi makanya jawabannya itu yang benar 4 doang. Yang D. Lanjut, nomor 7. Suatu perusahaan dapat menjadi monopolis jika memenuhi salah satu faktor berikut. Jawabannya itu benar semua. Menguasai sebagian bahan baku utama. Nah, itu berarti dia hambatan teknis ya. Yang tadi nih, dia bisa menguasai bahan bakunya, dapat diproduksi secara efisien, memperoleh hak paten suatu barang, dan diberikan lisensi hak produksi oleh pemerintah. Berarti ini dia 1, 2 itu hambatan teknis, kenapa bisa susah banget masuk di pasar monopoli. Yang 3 dan 4 itu dia hambatan legalitas. Tuh, jawabannya benar semua. Nomor 8. Syarat sebuah perusahaan bila melakukan diskriminasi harga. Yang pertama, perusahaan harus memiliki daya monopoli, dilihat atau bisa dikerjakan, bisa dihitung menggunakan indeks Lerner tadi. Elastisitas perusahaan di setiap pasar berbeda, jadi kalau dia sifatnya inelastis, harganya bisa dinaikkan. MR di setiap pasar sama, tidak ada penjualan kembali. Nah, di sini kalau di sini dia kebalik ya. Beberapa pasar memiliki elastisitas permintaan yang sama, seharusnya berbeda. MR-nya berbeda, seharusnya sama. Bisa terjadi penjualan kembali, seharusnya tidak bisa terjadi penjualan kembali. Perusahaan harus memiliki monopoli power, benar. Jawabannya 4 doang. 4 aja apa tuh? D ya. Enggak masuk nih, opsi lupa. Nomor 9. Jumlah output keseimbangan yang dihasilkan pada pasar oligopoli. Nah, ingat, output di tengah-tengah sini berarti kalau dibilang output dia lebih banyak ya dari pasar monopoli, tapi lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan monopolistik maupun pasar persaingan sempurna. Jawabannya yang B. Lebih banyak. Jadi output di pasar oligopoli lebih banyak dari pasar monopoli dan lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna. Jawabannya yang B. Yang 10. Perhatikan tabel market share penjualan di wow. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Jadi itu ada kuartal di tahap kedua tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, berdasarkan tabel di atas, besarnya rasio konsentrasi CR4. Ingat ya, kalau CR4 itu kita ambil 4 perusahaan terbesar gitu. Jadi di tahun 2020, kita lihat aja nih, Vivo katanya menguasai pasar 21,2, Oppo 20,6, Samsung 19,6, Xiaomi 17,9. Nah, kita lihat nih keempat merek HP ini dia paling tinggi persenannya kan ya. Nah, dihitung aja CR4-nya. Berarti si Xiaomi ditambah si Vivo ditambah Oppo ditambah Samsung ditambah Xiaomi, hasilnya 79,3%. Berarti mereka bisa menguasai pasar 4 produk HP ini 79,3%. Gitu ya. Jawabannya yang D. Nah, itu tadi ada 10 soal. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk kuisnya?
Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti kakak anggap kamu semua sudah paham ya. Oke, kalau begitu kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan bisa diterima. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.